Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Maulina Rahma dengan NIM F1B022023, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai survei citra birokrasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Baik, langsung saja kita bahas mengenai hasil survei citra birokrasi yang terdiri dari 26 pertanyaan dan diisi oleh 74 responden. Perlu diketahui, isi survei citra birokrasi ini saya bagi menjadi 4 kelompok bagian. Yang pertama ada data diri responden, yang kedua ada karakteristik birokrasi, yang ketiga mengenai patologi birokrasi, dan yang keempat mengenai public value. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data diri responden. Pertanyaan pertama mengenai jenis kelamin responden. Bisa kita lihat di sini didominasi oleh perempuan dengan presentase 66,2%, diikuti oleh laki-laki sebanyak 33,8%. Yang kedua mengenai usia responden. Menurut hasil survei, rata-rata usia responden adalah 19 tahun dengan presentase 25,7%. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang didominasi oleh S1 dengan presentase 44,6% dan diikuti oleh SMA dengan presentase 41,9%. Pertanyaan selanjutnya mengenai pekerjaan responden. Pekerjaan responden didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan presentase 56,8%. Selanjutnya yaitu tempat tinggal responden yang didominasi oleh masyarakat kategori perkotaan dengan presentase 79,7%. Selanjutnya pertanyaan mengenai provinsi tempat tinggal saat ini. Provinsi Jawa Tengah mendominasi pengisian survei sebanyak lebih dari 62,2%. Kemudian data diri yang terakhir ada kabupaten atau kota tempat tinggal saat ini. Kabupaten Cilacap mendominasi pengisian kuesioner ini dengan presentase sebanyak lebih dari 50%. Berikut tadi sekilas penjelasan mengenai data diri responden. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang terkait dengan karakteristik birokrasi. Perlu diketahui pertanyaan ini saya kaitkan dengan teori birokrasi oleh Max Weber, khususnya karakteristik birokrasi. Berikut adalah penjelasannya. Pertanyaan pertama mengenai birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yaitu sesuai dengan keahliannya. Hasilnya yaitu 55,4% menjawab setuju, 18,9% menjawab tidak setuju, 16,2% menjawab tidak tahu, dan 6,8% menjawab sangat setuju. Selanjutnya mengenai organisasi pemerintah Indonesia baik pusat ataupun daerah sudah tersusun melalui struktur atau tingkatan atau jenjang yang lengkap. Hasilnya adalah 66,2% menjawab setuju, 13,5% menjawab tidak setuju. Selanjutnya yaitu pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan aturan resmi. Hasilnya yaitu 59,5% menjawab setuju, sedangkan 16,2% menjawab tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya mengenai pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Hasilnya 60,8% menjawab setuju dan 14,9% menjawab tidak setuju. Jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang berprestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Hasilnya yaitu 64,9% menjawab setuju dan 17,6% sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Hasilnya yaitu 68,9% menjawab setuju dan 12,2% menjawab sangat setuju. Yang terakhir mengenai pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang tidak pernah memandang orang per orang, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Menurut hasil survei, hasilnya yaitu 39,2% menjawab tidak setuju dan 37,8% menjawab setuju. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kita kaitkan dengan teori birokrasi oleh Max Weber, khususnya dari karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, ada 6 karakteristik birokrasi. Yang pertama ada
ada division of labor, yang kedua ada managerial hierarchy, yang ketiga ada formal selection, yang keempat ada karir orientasi, yang kelima ada formal rules, dan yang keenam ada impersonality. Jadi, menurut hasil survei bisa saya simpulkan, respon dari responden menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia menurut karakteristik birokrasi sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan terbuktinya sudah terpenuhinya 5 dari 6 karakteristik birokrasi. Yang selanjutnya saya akan membahas pertanyaan mengenai patologi birokrasi. Di sini saya menghubungkan dengan teori patologi birokrasi oleh Gerard H. Hayden dan Sondang P. Siagan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertanyaannya. Jadi pertanyaan patologi yang pertama yaitu birokrasi di Indonesia belum bisa dipercaya karena belum terbebas dari praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasilnya adalah 45,9% menjawab setuju dan 33,8% sangat setuju. Yang kedua, pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. Hasilnya adalah 48,6% menjawab setuju dan 21,6% menjawab sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Hasilnya yaitu 54,1% menjawab setuju dan diikuti oleh 17,6% menjawab tidak tahu atau tidak memiliki pendapat. Selanjutnya, birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. Hasilnya yaitu 54,1% menjawab setuju. Selanjutnya, pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. Hasilnya 51,4% menjawab setuju. Selanjutnya, pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Hasilnya 50% menjawab setuju dan 21,6% menjawab sangat setuju. Yang selanjutnya, pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapat imbalan. Hasilnya 48,6% menjawab setuju dan 29,7% menjawab sangat setuju. Pertanyaan yang terakhir, pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi. Hasilnya 48,6% menjawab sangat setuju. Berikut tadi pembahasan pertanyaan dan hasil survei. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya kaitkan dengan teori patologi birokrasi. Menurut hasil survei, ternyata birokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu pertanyaan mengenai public value. Di sini saya menghubungkannya dengan teori public value oleh McMurray. Langsung saja pada pertanyaan dan pembahasannya. Pertanyaan pertama yaitu urusan yang seharusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. Hasilnya 50% menjawab setuju. Yang selanjutnya ada ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hasilnya adalah 41,9% menjawab setuju. Selanjutnya, lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah. Hasilnya 40,5% responden menjawab setuju. Yang selanjutnya, saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Hasilnya 37,8% menjawab setuju. Jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, pasti sudah terbayangkan akan mengalami kesulitan. Hasilnya 52,7% responden menjawab setuju. Selanjutnya, survei kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Hasilnya 41,9% menjawab tidak puas dan 33,8% menjawab puas. Jadi selanjutnya kita masuk ke kesimpulan mengenai survei citra birokrasi. Jadi dari 26 pertanyaan dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada data diri responden. Yang kedua, mengenai karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang ketiga, patologi birokrasi menurut Gerard H. Hayden dan Sondang P. Siagan. Yang keempat, ada public value menurut McMurray. Jadi menurut hasil survei citra birokrasi secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahwa birokrasi di Indonesia masih belum baik. Bisa dilihat dengan belum terpenuhinya 6 karakteristik, masih banyak patologi birokrasi, dan kurangnya public value di dalam birokrasi pemerintah. Sekian penjelasan dan pembahasan hasil survei citra birokrasi yang telah saya lakukan. Bila ada perkataan yang menyinggung, mohon bisa dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.